Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Toha. Hari kiamat nanti. Fakul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakanlah, Rabbku akan mencongkel dan mencabut gunung-gunung itu. Fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian Allah jadikan gunung-gunung itu hancur menjadi tanah luas yang rata. La tara fiha iwajaw wala amtah. Engkau tidak melihat di tanah yang luas itu sesuatu yang bengkok. Tidak pula engkau melihat adanya lembah-lembah. Yaumi idhi yattabi'una da'iya la iwajalahu. Pada hari itu semuanya mengikuti yang memanggil mereka. Tidak ada yang berpaling darinya. Wa khasa'atil aswatu lirrahman. Dan semua suara tenang karena takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Fala tasma'u illa hamsa. Dan engkau tidaklah mendengar kecuali suara langkah kaki. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat dari siapapun kecuali yang mendapat izin dari Allah yang Maha Pengasih, yang Allah ridhoi ucapannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa saja yang di hadapan mereka dan apa saja di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak bisa meliputi Allah Ta'ala dengan ilmu mereka. Wa'anatil wujuhu. Dan semua wajah tertunduk.
lil hayyil qayyum, kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala dzulma, dan sungguh rugi orang yang membawa kedzaliman pada hari kiamat nanti. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, fala yakhafu dzulma wala hadma, maka dia tidak perlu takut adanya kedzaliman dan adanya pengurangan dalam amal mereka. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yukhbiru ta'ala an ahwalil qiyamah wa ma fiha minaz zalazil wal qalaqil. Faqala wa yas'alunaka 'anil jibal ay madza yasna'u biha yaumal qiyamah wa hal tabqa bihaliha am la. Faqul yansifuha rabbi nasfa ay yuziluha wa yuqli'uha min amakiniha fatakunu kal ihni wa karrimal thumma yadukkuha faj'aluha haba'an mumbatha fatatmahila wa tatalasha wa yusawwiha bil ardi wa yaj'alul arda qa'an safsafa mustawiyan la tara fihi ayyuhan nadiru iwaja. Hada min tamam istiwa'iha wala amtah ay awdiyah wa amakin muhafidah aw murtafi'ah fatabarzal ardu wa tattasi'u lil khalaik wa yamudduha Allahu maddal adim fayakununa fi mawqifin wahid yusmi'uhumud da'i wa yunfiduhumul basar. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat, berupa kegoncangan. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang posisi gunung. Apa yang diperbuat oleh Allah terhadap gunung pada hari kiamat nanti? Apakah gunung tetap seperti keadaan semula atau tidak? Maka katakanlah, Rabbku akan mencabutnya dan menghilangkannya, yakni menghilangkannya, mencongkelnya dari tempatnya, dan berubah seperti kapas dan kerikil kecil. Kemudian Allah Ta'ala menggoncangkannya dan menjadikannya seperti debu yang berhamburan, sehingga hancur lebur rata. Kemudian Allah meratakannya dengan tanah. Kemudian Allah jadikan bumi menjadi lapangan yang sangat rata.
engkau tidak melihatnya, wahai orang yang melihat adanya yang bengkok. Ini menunjukkan betapa ratanya saat itu. Juga tidak engkau lihat amta, yakni lembah-lembah dan tempat-tempat yang rendah atau tempat-tempat yang tinggi yang biasa menonjol di permukaan tanah. Hal itu menyebabkan tanah tersebut bisa menampung semua makhluk. Kemudian Allah bentangkan tanah itu seperti membentangkan al-adib, adonan. Mereka menjadi satu, berdiri di satu tempat. Mereka mendengar suara yang memanggil-manggil. Dan semua pandangan mampu melihatnya. Walihada qala yauma idin yattabi'una ad-da'i yauma idin yattabi'una ad-da'iyah wa dhalika hina yub'atsuna min kuburihim wa yaqumuna minha yad'uhumud da'i ilal hudur wal istima' lil mawqif fayattabi'unahu muhti'ina ilayhi la yaltafituna anhu wa la yarjuna yamnatan wa la yusratan wa qawluhu la iwajalah ay la iwaja li da'wati da'i fal takunu da'watu haqqan wa sidqan li jam'il khalqi yusmi'uhum jami'ahum wa yasihu bihim ajma'in fayahduruna li mawqifil qiyamah khasi'atan aswatuhum lirrahman fala tasma'u illa hamsa ay illa wat al-aqdam au al-mukhafatata sirra bitahriki syafatain faqat yamlikuhumul khusyu' was-sukun wal insat intizaran li hukmir rahmani fihim wa ta'anu wujuhum ay tadullu wa tahda'u fatara fi dhalikal mawqifil azim al-aghniya'a wal fuqara'a wal rijala wal nisa'a wal ahrara wal arqa'a wal muluka was suq wal muluka was suqah sakitina munsitina khasi'atan absaruhum khadi'atan riqabuhum jasina ala raqbihim aniyatan wujuhum la yadruna madha yanfasilu kullu minhum bihi wala madha yuf'alu bihi qad istaghalla kullun binafsihi wa sya'nihi an abihi wa akhihi wa sadiqi wa habibihi likulli imri'im minhum yawma idin sya'nu yughni fahina idin yahkumu fihimul hakimul adlu ad-dayyan yujazil muhsina bi ihsani wal musi'a bil hirman. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat nanti mereka akan mengikuti suara yang memanggil mereka. Hal itu terjadi ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka semuanya bangun dari kubur. Kemudian ada yang memanggil mereka untuk datang berkumpul di satu tempat berdiri. Mereka mengikuti yang memanggil itu dengan penuh ketaatan, tidak menoleh darinya, tidak kemudian mereka toleh ke kanan, tidak toleh ke kiri.
Adapun firman Allah Ta'ala la iwajalahu, artinya panggilan orang yang memanggil tadi tidak bengkok, tetapi panggilannya benar dan jujur untuk semua makhluk. Suaranya dapat didengar oleh semua makhluk. Teriakannya bisa didengar oleh semua makhluk. Maka mereka dihadirkan di tempat berdiri pada hari kiamat nanti. Dalam keadaan suara mereka tenang, terdiam, karena takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Kamu tidak mendengar kecuali hams, yakni kecuali langkah kaki mereka atau suara mereka yang lirih, yang hanya gerakan bibir saja. Mereka diliputi oleh kekhusyuan, ketenangan dan diam, menunggu hukum dari Allah yang Maha Pengasih tentang mereka. Semua wajah mereka tertunduk, merendah, tertunduk. Kau melihat pada saat semuanya berdiri tadi di hari yang besar, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang merdeka, ada budak, ada raja, ada orang pasar. Semuanya diam. Pandangan mereka tertunduk. Pundak-pundak mereka tertunduk. Mereka semuanya tertunduk di atas lutut mereka. Wajah mereka tertunduk lesu. Mereka tidak tahu apa yang akan diputuskan untuk mereka. Apa yang akan diperbuat oleh Allah. Masing-masing sibuk mengurus dirinya dan keadaan dirinya. Tidak peduli dengan bapaknya. Tidak peduli dengan saudaranya. Tidak peduli dengan temannya. Tidak peduli dengan kekasihnya. Masing-masing orang saat itu sibuk dengan urusannya sendiri. Maka saat itu Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, memberi keputusan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat diharamkan dari kebaikan. Wal amalu bi Rabbil Karim Ar-Rahmanir Rahim ayyuriyal khalaik minhu minal fadli wal ihsan wal afwi was safi wal ghufran ma la ta'biru anhu al-sinatu wala tatasawwaruhu al-afkaru wa tatalli'u li rahmatihi idzaka jami'ul khalqi lima yusahidunahu fayahtassul mu'minuna bih wa rasulih fayahtassul mu'minuna bihi wa rasuluhu birrahmah fa in qila min aina lakum hadzal amal wa in syi'ta qulta min aina lakum hadzal ilm bima dzukira qulna lima na'lamuhu min ghalabati rahmatihi li ghadabihi wa min si'ati judihi alladhi amma jami'al baraya wa mimman nushahidu fi anfusina wa fi ghairina min an-ni'amil mutawatirati fi hadhihi dar wa khususan fi faslil qiyamah fa inna qawlahu wa khasa'atil aswatu lirrahman illa man adina lahu rahman ma'a qawlihi al-mulku yawma idil haqqir rahman ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mi'ah rahmah anzala li ibadihi rahmatan biha yatarahamun wa ta'atafun hatta innal bahimata tarfa'u hafiraha
an waladiha khasyata an tata'ahu ay minar rahmah al-muwadda'ah fi qalbiha. Fa idza kana yaumul qiyamah dhamma hadhihi rahmah ila tis'ina rahmatan fa rahima bihal ibad. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam lallahu arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha faqul ma syi'ta an rahmatihi fa innaha fawqa ma taqul wa tusawwir ma syi'ta fa innaha fawqa dhalik fa subhana man rahima fi adli wa uqubatihi kama rahima fi fadli wa ihsani wa matubatihi wa ta'ala min si'ati rahmatihi kulla syai' wa ta'ala man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa amma karamuhu kulla hayyin wa jalla man ghaniyun an ibadih rahimun bihim wa hum muftakiruna ilaihi ala dawam fi jami'i ahwalihim fala ghina lahum anhu turfata ainin. Harapan saat itu hanya tertuju kepada Rabb yang maha mulia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menampakkan kepada makhluk-makhluknya karunia dan kebaikannya, ampunan, maaf dan ampunannya, yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan, tidak bisa digambarkan oleh pikiran. Maka saat itu Allah tampakkan rahmatnya untuk semua makhluk ketika mereka menyaksikannya. Dan Allah khususkan orang-orang yang beriman dan para rasul dengan rahmatnya. Jika ada yang bertanya, dari mana engkau memiliki harapan semacam ini? Jika engkau mau bertanya lagi dari mana engkau mendapatkan ilmu dengan apa yang disebutkan tadi, maka kami menjawab, kita mengetahui karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Dan sangat luas kedermawanan Allah yang meliputi semua makhluk. Kami juga menyaksikan pada diri kami dan dari yang lain kenikmatan yang terus-menerus diberikan di negeri ini, khususnya di saat keputusan hari kiamat nanti. Sungguh firman Allah Ta'ala, wa khasa'atil aswatu lirrahman, suara saat itu tenang karena takut kepada yang maha pengasih. Illa man adina lahu rahman, kecuali yang mendapat izin dari ar-Rahman yang maha pengasih. Ditambah lagi firman Allah Ta'ala, semua kekuasaan pada hari itu adalah hak bagi ar-Rahman. Ditambah lagi sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah telah menurunkan satu rahmat untuk hambanya. Dengan satu rahmat itu mereka saling berkasih sayang, saling berlemah lembut. Sampai ada binatang mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya sendiri. Nah, karena rahmat yang Allah tanamkan dalam hatinya. Maka ketika hari kiamat nanti, satu nikmat tadi digabung dengan 99 rahmat yang lain. Allah memberi rahmat itu untuk hamba-hambanya. Ditambah lagi sabda Nabi SAW, Allah lebih menyayangi hambanya daripada ibu yang menyayangi anaknya. Terserah engkau berkomentar tentang rahmat Allah
Sungguh rahmatnya melebihi apa yang engkau katakan. Silakan engkau gambarkan rahmat Allah. Sungguh rahmat Allah lebih dari itu semuanya. Maha suci Allah yang maha rahmat dalam keadilan hukumnya. Sebagaimana Allah memberi rahmat dalam keutamaan dan kebaikan dan balasannya. Maha tinggi Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yang kemuliaannya meliputi segala yang hidup. Yang kekayaannya nampak tidak butuh hamba-hambanya. Merahmati mereka. Dan mereka membutuhkan Allah Ta'ala secara abadi dalam segala keadaan mereka. Dan Allah tidak butuh mereka sekejap mata pun. Wa qalu yauma idil la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Ay la yasfa'u ahadun indahu minal khalqi illa idza adina fi syafa'ah wa la ya'zanu illa liman radiya qawlahu ay syafa'atahu minal anbiya'i wal mursalin wa ibadihi al muqarrabin fi man irtada qawlahu wa amalahu wa huwal mu'min al muhlis. فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti syafaat tidak bermanfaat kecuali dari orang yang mendapat izin dari Allah yang Maha Pengasih, yang Allah ridhai ucapannya. Artinya tidak ada satupun yang memberi syafaat makhluk di sisinya. Kecuali jika Allah memberi izin orang itu memberi syafaat. Dan Allah tidak memberi izin kecuali orang yang Allah ridhoi ucapannya, yakni syafaatnya. Mereka ialah para nabi dan rasul. Dan hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Yang Allah ridhai ucapannya dan amalnya, yakni orang yang beriman, yang ikhlas. Jika salah satu dari perkara tadi tidak terpenuhi, maka tidak ada jalan bagi seorang pun untuk memberi syafaat kepada orang lain. Wa yanqasimun nas fi dzalikal mauqif qismain, zalimina bi kufrihim wa syarrihim. Fahaula'i la yanaluhum illa al-khayba wal khirman wal azabul alim fi jahannam wa suhtud dayyan. Manusia pada saat hari kiamat nanti terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang zalim dengan sebab kekufuran dan kejahatan mereka. Maka mereka ini hanya mendapatkan kerugian, diharamkan dari kebaikan, mendapatkan azab yang pedih di dalam neraka jahanam dan kemurkaan yang terus-menerus. Wal qismu tsani man amana al-iman al-ma'mur bih wa amila salihan min wajibin wa masnunin fala yakhafu dzulma ay ziyadatan fi sayyi'atih wala hatma ay nuqsan ay naqsan min hasanatihi bal tufaru dhunubuhu wa tutahharu uyubuhu wa tudha'afu hasanatuhu wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang kedua, orang yang beriman dengan keimanan yang diperintahkan. Beramal soleh, baik yang wajib maupun yang disunnahkan.
maka tidak akan takut zulm, yakni bertambah kejelekannya. Juga tidak takut hadm, yakni berkurang kebaikannya. Bahkan dosanya diampuni, aib-aibnya dibersihkan, kebaikannya dilipat gandakan. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jika berupa kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan akan diberi dari sisi Allah pahala yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwana fillah azakumullah. Ayat yang ke-105 sampai 112 dari surah Toha menggambarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Semuanya akan dicabut oleh Allah Ta'ala dari tempatnya. Kemudian Allah jadikan seperti kapas atau seperti kerikil-kerikil kecil. Kemudian Allah Ta'ala goncangkan. Dan kerikil-kerikil kecil itu menjadi debu yang berterbangan. Kemudian setelah itu Allah ratakan bumi bersama dengan puing-puing gunung-gunung yang telah dijadikan seperti debu tadi. Jadilah saat itu tanah yang sangat luas, yang betul-betul rata, tidak ada tonjolan, tidak ada cekungan, benar-benar sempurna ratanya. Sehingga semuanya bisa mendengar suara, semuanya bisa melihat satu sama lain dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa berikutnya adalah peristiwa mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Setelah bangkit dari kubur mereka kemudian mengikuti orang yang memanggil mereka untuk berkumpul di satu tempat. Berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan hisab. Kemudian juga disebutkan saat itu, walaupun satu sama lain kumpul dari awal sampai akhir, itu suaranya itu tenang, ya, nggak berisik, nggak bisik-bisik, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar atau gerakan bibir tanpa suara, ya. Nah, mereka semuanya tertunduk, takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Mereka tidak tahu apa yang Allah perbuat untuk mereka. Sehingga mereka saat itu benar-benar dalam ketakutan yang sangat. Nah, maka saat itu Allah Ta'ala memutuskan yang baik dibalas dengan kebaikan dan dilipat gandakan. Yang jelek dibalas dengan apa ini? Kejelekan. Dan tidak ada satupun yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Belum. Nah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula.
anna min ahwalil qiyamah anna min ahwalil qiyamah anna Allah Ta'ala yuqli'u al-jibala yuqli'u al-jibala min amakiniha thumma yadukkuha fayaj'aluha haba'an mumbatsa. Di antara peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut gunung-gunung dari tempatnya, kemudian digoncangkan dan Allah jadikan seperti debu yang berhamburan. Insyaallah ya, kalau gunung meletus saja, batu nggak sampai hancur semua gunungnya, cuma ujungnya saja, itu sudah bikin banyak korban, bikin suasananya menjadi apa ini? Tegang ya, nah, cekam. Nah ini semua gunung dicabut dari tempatnya, dihancurkan semuanya secara serentak dan menjadi debu yang berterbangan. Betul-betul dahsyat hari kiamat nanti ya. Nah, al-faidatu as-saniyah anna min ahwalil qiyamah anna min ahwalil qiyamati anna Allah Ta'ala yaj'alul arda qa'an safsafa ay mustawiyan la nabata fihi la tara fihi iwajan wala amta min tamami istiwaiha min tamami istiwaiha. Di antara peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat nanti, Allah jadikan bumi menjadi qa'an safsafa, tanah luas yang rata, yakni rata, tidak ada tumbuhan sama sekali. Engkau tidak melihat padanya sesuatu yang bengkok. Tidak pula ada lembah yang cekung atau tanah yang menonjol. Tanah sempurna ratanya.
Al-faidatu ats-tsalisah. Anna min ahwalil qiyamah anna Allah Ta'ala ya'muru ad-da'iyah liyad'u wal khalqa ilal ijtima' lil mauqif. Wadhalika hina yub'atsuna min kuburihim. Di antara peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memerintah petugas yang memanggil makhluk untuk berkumpul di mauqif, tempat berdiri menghadap Allah Ta'ala. Naam. Dan itu terjadi ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya. Arabiah. Anna min ahwalil qiyamah anna jami'al khalqi yahduruna di mauqifil qiyamah khasi'atan aswatuhum lirrahman. Intidaran li hukbir rahmani fihim.
fala yusma'u illa hamsun ay illa wat'ul akdam awil mukhafatah sirran bitahriki syafataini faqat. Di antara peristiwa dahsyatnya hari kiamat, di antara peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat nanti, bahwa semua makhluk akan datang di mauqif hari kiamat dalam keadaan suara mereka khusyuk. Di hadapan Allah yang Maha Pengasih untuk menunggu keputusan Ar-Rahman tentang mereka. Maka tidak didengar kecuali hamas, yakni suara langkah kaki atau suara lirih dari gerakan bibir saja. Baik, al-faidatu al-khamisah. Anna Allah Ta'ala la ya'danu fi syafa'ah illa liman radiya qawlahu. Minal anbiya'i wal mursalin wa ibadihil muqarrabin. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi izin syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi ucapannya. Dari para nabi, para rasul, dan hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-faidatu as-sadisah.
anna syafa'ata al-musbatah anna syafa'ata al-musbatata yaumal qiyamah lil mu'min al-muhlis wa amma siwahu fala syafa'ata lahu abada. Bahwa sungguhnya syafaat yang Allah tetapkan pada hari kiamat nanti itu hanya untuk orang yang beriman, yang ikhlas, yakni yang tidak berbuat syirik. Adapun selain itu, maka tidak dapat syafaat selamanya. Al-faidatu as-sabi'ah. Lihat tafsir. Yang qasimun nasu fi dalikal mawqif kismain. Zalimina bi kufrihim wa syirrihim. Fahaula'i la yanaluhum illa al-khayba wal khirman. Wal azabul alimu fi jahannam. Wa sukhtud dayyan. Wal qismu tsani man amana al-iman al-ma'mur bih wa amila shalihan min wajibin wa masnunin fala yakhafu dhulman ay ziyadatan fi sayyi'atihi wala hadma ay naqsan min hasanatihi bal tughfar dhunubuhu wa tutahhar uyubuhu wa tudha'afu hasanatuhu wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Manusia ketika berada di tempat mauqiful qiyamah terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang zalim, yang kafir, yang jahat. Mereka ini hanya mendapatkan kerugian dan diharamkan dari kebaikan. Mendapatkan adab yang pedih di dalam neraka jahanam dan kemurkaan yang terus-menerus. Golongan yang kedua, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang diperintahkan, yang beramal soleh, baik yang wajib maupun yang disunnahkan, maka tidak akan takut kedoliman, yakni ditambah kesyirikannya. Juga tidak takut kekurangan, yakni dikurangi kebaikannya. Bahkan dosanya diampuni, aib-aibnya dibersihkan, kebaikannya dilipat gandakan. Jika amalannya kebaikan, maka Allah lipat gandakan dan Allah datangkan dari sisinya pahala yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua
ke dalam golongan yang kedua, yang beriman, yang beramal solih, yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya, dan dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.